Di sebuah planet yang jauh, terdapat 4 sekawan yang kepo terhadap kuil Jedi yang mereka temukan. Mereka pun masuk ke dalam, dan tiba-tiba mereka terkunci dan terjebak di dalamnya. Akankah mereka bisa keluar dan selamat? Atau kegelapan dan kelaparan memangsa mereka? Atau justru petualangan seru menunggu mereka? Hey guys, ketemu lagi di channel Duduk Manis Ngopi. Ayo di-subscribe biar makin semangat bikin alur ceritanya. Dan ini dia alurnya. Sejak jatuhnya kekaisaran, ketertiban dan keamanan dijaga oleh New Republic. Namun, pengaruhnya belum merata, terutama di jalur hyperspace terpencil yang masih sering menjadi sasaran perompak. Para bajak laut luar angkasa dengan berani menandai kapal mereka dengan pesan mengerikan, menyerah atau mati. Salah satu kelompok perompak ini dipimpin oleh Kapten Silvo yang baru saja menyerang sebuah kapal kargo. Namun, setelah mengetahui bahwa kapal itu tidak membawa harta berharga, anak buahnya memberontak. Kapal pun terombang-ambing tanpa kepemimpinan yang jelas. Sementara itu, di planet Atin, kita diperkenalkan dengan 4 bocil. Wim, Neil, Fern, dan Kibi. Wim adalah penggemar berat legenda Jedi, sementara Neil yang berbentuk seperti gajah kecil. Sahabat Wim sedang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Runa. Fern dikenal sebagai anak yang pemberani dan suka balapan liar, sedangkan Kibi lebih pendiam tapi memiliki kecerdasan teknis yang luar biasa dan merupakan sahabat Fern. Suatu pagi, Wim terlambat bangun dan ketinggalan bus sekolah. Panik, kemudian ia memutuskan mengendarai motor melewati jalan pintas di hutan. Namun, di tengah perjalanan, ketika sedang dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba Wim melihat jurang di depannya. Ia pun berhasil berhenti, namun tetap jatuh ke dalam jurang. Saat berusaha naik kembali, Wim melihat sesuatu yang terkubur di tanah sebuah pintu logam dengan simbol yang mirip dengan lambang Jedi. Dan tiba-tiba, Student, you are in violation of school attendance protocols. Wim dikejutkan dengan suara panggilan dari robot penjaga sekolah. Setelah diselamatkan oleh robot penjaga sekolah, Wim dihukum karena terlambat dan tidak mengikuti ujian asesmen. Selagi menunggu pengawas, ia membuka gadgetnya dan mencari tahu tentang benda yang dia temukan tadi. Di saat yang sama Fern datang, ternyata Fern juga terkena masalah, yaitu ketahuan balapan liar. Ayahnya Wim datang ke sekolah, marah karena harus meninggalkan pekerjaannya. Wim mencoba menjelaskan tentang pintu aneh yang ia temukan di tengah hutan, tetapi ayahnya tidak percaya. Let you retake the test. But now there's a 50-point penalty, which means you have to get... Lalu ia mengingatkan, setelah ini segera pulang, terus belajar dan harus lulus tes asesmen. Kemudian ayahnya Wim pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Fern menanyakan tentang kuil Jedi di tengah hutan itu, namun Wim mengaku kalau ia telah berbohong. Lalu ia pamit pulang. Fern melihat gelagat yang mencurigakan dari Wim. I better go home, like my dad said. So... Sepulang sekolah, Wim yang masih penasaran mengajak Neil untuk kembali ke lokasi penemuan pintu kuil Jedi. Jedi 1, checking in. What should my comm sign be? Oh, I know. Jedi 2, checking in. Read you loud and clear. Copy. Tapi setibanya di sana, mereka terkejut mendapati tempat itu ada yang mengunjunginya. Tiba-tiba, Trespassers, state your names. Will, Neil! You are in violation of protocol. Answer or be vaporized. Who do you have a crush on at school?
Fern dan Kibi sudah ada di sana. Lalu Wim dan Fern saling mengklaim penemuan tersebut. Keduanya saling berdebat. Benda yang mereka temukan adalah milik mereka. Perdebatan semakin memanas hingga akhirnya mereka sepakat untuk menentukan hak kepemilikan dengan sebuah tantangan. Hasilnya, KB dan Fern keluar sebagai pemenang. Claimsies! Thanks, KB. They called claimsies. It checks out. Namun, Wim tetap bersikukuh ingin menggali benda itu. Baginya, ia yang pertama menemukannya. Fern setuju asal Wim menjadi bawahannya. Fern kemudian bercerita kalau benda itu adalah milik pengembang perumahan baru. Lalu terjadi masalah dengan gardu pembuangan, kemudian terisi gas beracun. Namun gas itu tidak membunuh mereka, hanya membuat mereka gila. Dan mereka pun saling memakan. Tidak ada pilihan lain, mereka harus dikubur hidup-hidup, terperangkap di bawah tanah selamanya. Suara gedoran pintu dari dalam masih bisa terdengar untuk mereka minta tolong dan bisa keluar. That wasn't funny. Itu hanyalah cerita hayalan Fern. Akhirnya, Fern sepakat kalau Wim yang akan menggalinya. Akan tetapi, ketika pintu itu terbuka, Wim juga ikut masuk ke dalamnya. Malam pun sudah datang. Ayah Wim yang baru pulang kerja menyadari kalau pintu garasi terbuka dan anaknya tidak ada di rumah. Wim? Sementara Wim dan Neil terus menggali, hingga akhirnya pintu itu terlihat sepenuhnya. Kibi penasaran terhadap bagian samping dari pintu itu, kemudian ia pun membukanya. Dia mencoba menyambungkan kabel dari telinga ke bagian pintu itu. Dan pintu pun terbuka. Jiwa petualang dan penasaran mereka terguncang untuk segera memasuki pintu kuil itu. Namun sebelum masuk, mereka mendengar suara orang memanggil. Mereka pun buru-buru masuk ke dalam pintu. Dan ternyata, suara itu adalah ayah Wim. Namun karena takut ayahnya marah dan mendapatkan masalah besar, Wim malah ingin terus menjelajahi kuil Jedi ini dan menjadikannya bukti kalau kuil Jedi itu benar-benar adanya. Ketika masuk lebih dalam, Wim kaget dan berteriak. Ia menemukan sebuah tengkorak. Teman-temannya pun datang menghampirinya. Namun ternyata, itu hanyalah sebuah droid yang sudah mati. Lalu, Fern menghentikan Wim untuk tidak menyentuh dan menarik tuas yang ada di depan mereka. Namun tiba-tiba, pintu tertutup rapat, menjebak mereka di dalam. Kibi segera menganalisis mekanismenya dan menyadari bahwa tanpa listrik, pintu itu tidak akan bisa terbuka. Mereka pun mulai menelusuri kabel yang terhubung ke sumber daya, berharap menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Jejak kabel itu membawa mereka ke sebuah pintu yang mengarah ke lantai bawah. Dengan hati-hati, 3 dari mereka menuruni tangga menuju ruangan gelap di bawah. Wim justru berjalan menyusuri lorong-lorong yang ada di sana. Akhirnya Fern dan Kibi menemukan sumber daya yang dicari. Kemudian mereka mencoba untuk mengaktifkannya. Listrik dan mesin serta peralatan yang ada di dalam ruangan itu menyala. Wim yang saat itu berada di ruang lainnya merasa terpukau dan coba menghubungi temannya lewat kite yang sudah dipersiapkan. Jedi 1 to Jedi 2. Hey, power's up. We can open the hatch. Tombol hijau yang kedip-kedip membuat jiwa penasaran Wim terguncang. Ia tidak bisa menahan rasa keingintahuannya itu. Dan akhirnya, ruangan yang mereka masuki tiba-tiba aktif. Mesin mulai menyala, lampu berkedip, dan getaran menjalar ke seluruh ruangan.
Panik, mereka bergegas menuju pintu keluar. Namun, belum sempat mereka melarikan diri, seluruh ruangan mulai terangkat. Baru saat itulah mereka menyadari mereka tidak berada di kuil Jedi, tapi sebuah pesawat yang kini siap lepas landas. Di sisi lain, ayah Wim yang sedari tadi mencari keberadaan anaknya, terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Ia melihat sesuatu yang besar terbang. Sementara itu, setelah merasa situasi aman, bocil-bocil mulai memanjat ke atas pesawat dan mencoba turun. Di antara mereka, Wim melihat ayahnya di bawah. Namun, sebelum ia sempat mendekat, pesawat mulai bergerak menyesuaikan posisi untuk lepas landas. Panik, mereka segera bergegas kembali ke dalam. Wim hampir terjatuh, tetapi mereka berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Akhirnya, keempat bocil itu pun berhasil masuk ke dalam pesawat. Mereka semua kini terjebak di dalam kapal luar angkasa yang melesat ke langit. Sementara itu, di luar pesawat, ayah Wim hanya bisa terpaku menyaksikan pesawat itu melesat, terbang semakin jauh hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Di dalam pesawat, para bocil bergegas menuju ruang kendali. Wajah mereka terasa sangat tegang. Pesawat ini dalam mode autopilot dan sedang menembus barrier. Itu berarti dalam hitungan detik mereka akan melakukan lompatan cahaya. Jika itu terjadi, mereka akan terlempar semakin jauh, mungkin berjuta tahun cahaya dari rumah mereka. Mereka harus menghentikan autopilot itu. Tapi waktu terus berjalan. Those. I think they're planets. They're stars. Dan akhirnya, lompatan cahaya itu pun terjadi. Bagaimana nasib mereka? Akankah mereka selamat atau justru tersesat di kegelapan semesta? Jangan lewatkan kelanjutannya di episode berikutnya.